Halo, jumpa lagi di channel YouTube saya Arya Widiatmoko. Kali ini saya akan membahas tentang cara ganti oli matic Hyundai Santa Fe, dan juga cara mengepaskan level oli maticnya. Kenapa cara ini perlu dibahas? Padahal kan ini cuma hal simpel ya, cuma urusan ganti oli matic ya. Alasannya adalah simpel karena mobil Hyundai Santa Fe ini tidak ada dipsticknya, sehingga kadang orang kebingungan bagaimana cara ngepasin volume oli maticnya. Cara ini berlaku juga untuk semua mobil Kia dan Hyundai yang modelnya gearboxnya tanpa dipstick. Yuk langsung aja kita simak penjelasannya. Oke, sekarang kita baca dulu Hyundai TSB-nya atau Technical Service Bulletin ya. TSB yang ini sementara membahas tentang jenis olinya dan cara pengecekannya pada posisi gearboxnya P ataukah N, yaitu parking atau neutral. Karena masing-masing jenis ternyata berbeda. Yuk kita scroll ke bawah. Ini ada untuk kategori Hyundai yang transmisinya 4 speed dan 5 speed front wheel drive. Tampak jenis olinya adalah SP3, sedangkan gearnya parking atau neutral, P atau N sama saja. Itu untuk cara pengecekannya. Nah, karena kita sekarang akan fokus ke Santa Fe jenis DM atau Santa Fe generasi 3 ya, seperti yang saya pakai ini, maka kita fokus ke kategori berikutnya, yaitu yang ini. 6 speed front wheel drive dan 8 speed front wheel drive. Jadi dalam hal ini sudah mencakup sampai dengan Palisade juga ya. Bisa dilihat itu Palisade juga termasuk Santa Fe Sport dan Santa Fe NC. Dalam kode TSB ini Santa Fe yang jenis milik saya sama dengan Santa Fe NC karena NC itu adalah Santa Fe generasi 3 yang versi long wheelbase di versi United States atau versi Amerika ya. Tampak jelas jenis olinya adalah harus SP4 dan posisi pengecekannya adalah gearnya di P. Ini yang perlu kita baca sekarang. Intinya posisi gear di P atau parking. Kalau kita scroll ke bawah lagi, ada lagi jenis transmisi lain yaitu untuk yang 8 speed rear wheel drive, tapi itu nggak akan kita bahas ya. Ini bisa buat sekedar buat pengetahuan saja bahwa masing-masing jenis transmisi Hyundai ataupun Kia jenis olinya bisa beda-beda dan metode pengecekannya juga beda-beda. Ada yang minta harus di gear P, ada yang minta harus di gear N, ada juga yang bebas mau dicek di P atau N sama saja. Kita balik lagi fokus ke Santa Fe yaitu uh, pengecekan posisi di gear P. Oke, sekarang kita lanjut ke TSB atau Technical Service Bulletin yang berikutnya. Yang sekarang ini fokusnya adalah tentang step by step cara ganti oli matic sekaligus cara mengepaskan levelnya. Di TSB ini sudah tercantum lagi modelnya mencakup model mobil apa saja, bisa dilihat di situ ya. Tentunya kita fokus kepada Santa Fe generasi 3 atau Santa Fe DM. Namun di TSB ini tercantumnya adalah Santa Fe AN dan NC. Itu nggak masalah karena itu adalah kode Santa Fe generasi 3 untuk yang versi long wheelbase versi Amerika. Nggak masalah, jenis transmisinya tetap sama. TSB ini tentunya juga berlaku untuk mobil Hyundai lain dan Kia lain yang transmisinya sama persis dengan ini. Contohnya Kia Sorento, Hyundai Sonata, dan juga Kia Optima. Dan juga jenis-jenis lain yang tercantum di sini ya. Tapi kalaupun tidak tercantum di sini, sebenarnya prinsip cara ganti oli matic dan cara mengepaskan oli matic untuk semua jenis transmisi yang tanpa dipstick seperti ini, ya, yang keluaran Kia dan Hyundai itu prinsipnya sama. Intinya tetap yaitu diisi dilebihin dulu, kemudian ditumpahkan lagi sampai sisanya pas. Cuman balik lagi ke TSB yang sebelumnya tadi, intinya kita harus tahu apakah pengecekan itu dilakukan dalam posisi gear P ataukah N. Itu saja bedanya. Dalam hal ini, Santa Fe jenis ini pengecekannya adalah di posisi gear P. Nanti akan kita bahas lebih lanjut dan nanti akan ada videonya. Kita scroll ke bawah, ada warning ya pertama, bahwa ATF-nya harus olinya yang ratingnya SP4. Ini penting ya, karena saya sering masih melihat ada user-user Santa Fe ataupun Sorento yang masih salah mengisi oli matic dengan ATF SP3 bukan SP4. Ini penting ya, tolong dibaca speknya di buku, jangan cuma pasrah pada bengkel.
Di sini dicantumkan lagi jenis-jenis kendaraan tercantum, tapi nggak masalah, yang penting kita pelajari prinsipnya dan kita tetap fokus ke Santa Fe generasi 3. Oke, lanjut ke bagian ini, sudah berupa step by step cara pergantiannya. Pertama tentunya kita harus kosongkan dulu oli matic yang lawas, ya dibuang melalui lubang pengetapan oli, atau bahasa bengkelnya di tap gitu ya, semua bengkel udah tahu. Kemudian ditutup lagi. Kemudian langsung diisi 5 quarts. 5 quarts itu adalah 4,8 sekian liter ya kira-kira, karena satu quartsnya adalah 900 sekian mililiter. Silahkan dihitung ulang. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah 5 quarts oli yang baru ini pasti pas? Jawabannya adalah tentu tidak, karena 5 quarts ini sudah pasti kelebihan. Sesuai prinsip yang saya jelaskan di awal, bahwa cara mengisi yang benar adalah dengan sengaja dilebihkan dulu, kemudian ditumpahkan lagi sampai dengan sisanya menjadi pas. Oke, setelah terisi 5 quarts, langsung nyalakan mesin, dan idealnya sambil mencolokkan scanner agar bisa memantau suhu ATF ya. Karena kalau kita ngikut teori ini secara tertib, secara textbook, maka pengecekan level oli matic itu seharusnya dilakukan ketika suhu ATF sudah hangat, yaitu sudah sekitar 50-60 derajat Celcius ya. Ada tulisannya di nomor 3 itu. Lanjut langkah berikutnya, kita harus sirkulasikan oli matic. Caranya kita tahan pedal rem, kemudian kita sirkulasikan menggunakan tuas transmisi, kita geser-geser dari posisi P ke R, ke N, ke D, dan balik lagi. Masing-masing posisi ditahan 2-3 detik. Nanti ada videonya juga ini. Kemudian kita ulang lagi 1 kali. Jadi total ada 2 kali ya. Kita sirkulasikan ke P, R, N, D dengan tetap menginjak pedal gas, dan masing-masing posisi ditahan 2-3 detik. Ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa oli yang baru sudah mengalir ke semua jalur body valve dan juga mengalir ke semua jalur-jalur solenoid. Nah, kemudian yang poin terpenting ini ya, nomor 4 yang di alinea tengah itu, geser tuas transmisi ke P atau parking, biarkan mesin tetap menyala. Ini yang penting ya. Tuas transmisi P dan mesin menyala. Kemudian kita langsung ke prosedur pengecekan levelnya, itu di bagian kolong ini ya. Ini bisa dilakukan dengan cara mobil naik ke lift ataupun mobil tetap di lantai garasi biasa, kitanya yang ngolong, masih bisa terjangkau dengan tangan. Intinya kita lepas dulu cover bawah mesin, kemudian di bagian depan gearbox ada lubang seperti ini, ada tutupnya plastik ya. Kita buka lubang ini namanya lubang oil level ya. Kita lubang dan kita pasti akan melihat bahwa olinya tumpah dari sini, itu wajar karena kan sejak awal kita sengaja mengisi secara kelebihan ya. Kalaupun tidak tumpah, berarti terjadi kekurangan, misalnya karena sebelumnya pernah ada transmisi bocor atau bagaimana, tinggal ditambah lagi. Prinsip dari pengecekan menggunakan menggunakan lubang level ini, intinya adalah asalkan ada oli yang tumpah dari sini, itu berarti isinya kelebihan. Kalau tidak tumpah berarti kekurangan. Nah, lalu yang pas berapa? Yang pas adalah ketika tadinya lebih, kemudian sampai luberannya mengecil pelan-pelan sampai menjadi kecil banget seperti di foto ini. Kelihatan ya, yang seperti garis merah tipis ini. Ketika alirannya sudah setipis itu berarti sudah pas levelnya, karena dianggap sudah rata dengan lubang cek level ini. Jadi begitulah kira-kira cara mengepaskan level oli matic yang baru saja diisikan. Ketika sudah dianggap pas, tinggal ditutup lagi, tutup plastiknya sampai bunyi klik ya, dan kita bersihkan sisa-sisa luberannya. Dari sini langsung aja kita lihat video prakteknya seperti apa. Oke, jadi langsung saja kita ke bagian cara mensirkulasikannya ya, yaitu kita tahan pedal rem, lalu posisi mesin nyala, kita gerakkan tuas persneleng ini, masing-masing ditahan 3 detik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Begitu dan seterusnya. Kita ulangi sampai 2 kali ya. Ini baru 1 kali. Oke, ini baru 1 kali. Kita ulang 1 kali lagi.
Oke, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ini udah 2 kali habis ini ya. Oke, selesai. Jadi kita biarkan posisi tuas persneling di gear P dan mesin tetap menyala. Lalu kita lakukan prosedur pengecekan level melalui lubang cek level. Ini adalah bagian depan dari gearbox matic Hyundai Santa Fe, dan yang saya putar itu adalah tutup dari lubang pengecekan level olimetiknya. Bisa diputar saja dengan jari, dan setelah terbuka tampak bahwa olimetiknya tumpah. Ini wajar karena memang pada saat pergantian oli gearbox ini sengaja diisi lebih dulu, yaitu sebanyak 5 liter, kemudian ditumpahkan sampai dengan nanti aliran dari lubang levelnya ini menjadi sangat kecil atau sudah hampir berhenti. Bentuk gearbox ini juga sama dengan gearbox AT milik mobil Hyundai lain ataupun Kia lain, misalnya Kia Sorento, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson, Kia Sportage ataupun Kia lain Hyundai lain yang gearbox matic-nya tidak memiliki dipstick. Dan cara pengecekan olimetiknya juga prinsipnya sama, yaitu sengaja diisi lebih dan kemudian ditumpahkan sampai menjadi pas melalui lubang pengecekan level olimetik yang ini. Oke, ini sebentar lagi sudah hampir sangat kecil alirannya, aliran luberannya sudah sangat kecil sehingga sebentar lagi bisa ditutup lubang pengecekan level olimetiknya. Dengan demikian volume olimetik pada gearbox sudah bisa dianggap pas sesuai dengan level yang dianjurkan. Langsung kita tutup sampai bunyi klik, dan setelah itu jangan lupa untuk dibersihkan sisa-sisa luberan olinya pada bagian depan gearbox. Sekian video dari saya, jangan lupa klik like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video lainnya berikutnya. Terima kasih.